Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa pecinta kajian online PC Bale Endah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba yang pandai bersyukur, sebagaimana firman-Nya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kajian PC Bale Endah, alhamdulillah kita senantiasa mengkaji kembali apa yang ada di dalam Al-Qur'an, demikian pula Al-Hadis, khususnya Al-Qur'an pada kesempatan kali ini, yakni ayat-ayat yang didahului oleh ungkapan ya ayyuhalladzina amanu. Alhamdulillah beberapa ayat sudah saya jelaskan dari segi bahasa, dari segi lafaz, supaya memahaminya itu tidak secara keseluruhan tetapi sebagian-sebagian, tetapi tidak mengurangi kekurangan makna. Baik, saat ini lebih tepatnya di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6 ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya. Kemudian ayat ke-7 ya ayyuhalladzina kafaru itu juga sudah dibahas. Nah, saat ini membahas ayat yang selanjutnya, yakni ayat ke-8, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, yang keimanannya itu meliputi hatinya, yang keimanannya itu dipakai untuk menjaga dirinya, demikian pula memotivasi dirinya dalam menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni yang menyerunya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang ke-8 ini, tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menyeru orang yang beriman, maka Allah sampaikan perintah yang dimana perintah ini merupakan kemestian yang mesti dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Apa perintahnya? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nah, insya Allah kita akan memahami apa sih yang dimaksud dengan taubat, karena ini istilah yang sudah sering kita dengar, demikian pula sering kita ucapkan. Mesti kita ketahui bahwasannya at-taubatu itu diambil dari kata tawaba yang berarti roja'a, kembali. Maksudnya apa? Taba dikatakan taba atau anaba idza roja'a andan bihi, apabila ia kembali tidak melakukan dosanya. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan at-taubah itu kembali,
Artinya itu kembali. Maksudnya apa kembali itu? Yang tadinya dia itu bersih, orang yang beriman itu bersih, orang yang beriman itu tidak melakukan dosa, kemudian orang itu melakukan dosa, maka dia roja'a an dzanbihi. Ia kembali dari dosanya. Maksudnya apa? Tidak melakukan lagi. Itu yang disebut dengan at-taubatu. Mesti kita ketahui bahwasanya penyebutan taubat di dalam Al-Quran ada yang disandarkan kepada Allah dan ada juga yang disandarkan kepada manusia. Jadi bukan hanya hamba saja yang taubat itu, tetapi Allah pun taubat. Sering kita dengar barangkali ayat-ayat yang disebutkan bahwasanya innahu kana tawwaba dalam surat An-Nasr, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pun maha taubat. Nah, makanya di sini mesti kita pahami kenapa hamba disebut taubat, demikian pula Allah memiliki sifat at-taubat. Maka yang taubat itu bukan hanya hamba saja, tetapi Allah juga taubat. Meski demikian tentu saja memiliki perbedaan makna. Taubat hamba, kalau kita mau memperhatikan ayat yang ada di dalam Al-Quran, taubat itu dari hamba, maka cirinya itu disertai huruf jar ila. Jadi tabaila begitu. Kalau tabaila, maka yang bertaubat adalah hamba. Seperti halnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tubu ila. Nah, di sana ada ila. Berarti taubat di sini karena ada huruf jar ila. Dari sanalah kita mengetahui bahwasanya yang bertaubat adalah hamba. Apa maksudnya? Maksudnya seorang hamba kembali taat dari maksiat. Jadi disuruh hamba orang yang beriman itu bertaubat. Bertaubat itu apa? Kembali taat dari maksiat. Yang tadinya dia itu bermaksiat, yang tadinya dia itu berdosa, maka mesti bertaubat, kembali taat. Itulah taubat hamba. Sedangkan taubat Allah disertai dengan huruf jar ala, fataba alaikum. Nah, itu. Jadi kalau taubat hamba tabaila, sedangkan taubat Allah Subhanahu wa taala taba'ala. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah pun sama kembali mencurahkan rahmat daripada laknat. Yang tadinya seseorang hamba itu dia itu suci, dia itu tidak melakukan kemaksiatan, maka Allah senantiasa memberikan rahmatnya begitu. Nah, ketika hamba itu berdosa, maka hamba tersebut sedang melaksanakan kemaksiatan. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan laknat. Apa laknat itu? Ya tadi, dia itu melaksanakan kemaksiatan yang akan mengundang yang namanya azab. Ketika hamba tersebut melaksanakan kemaksiatan, lalu dia kembali dari kemaksiatannya, bukan kembali menuju, tapi kembali dari kemaksiatan menjadi taat, maka disitulah Allah pun akan kembali. Maksudnya kembali apa? Mencurahkan rahmat, karena hamba tersebut kembali lagi menjadi melaksanakan ketaatan. Nah, itulah perbedaan taubat hamba dengan taubat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pendapat para ulama. Ulama berkata, taubat itu wajib untuk semua kemaksiatan. Apabila kemaksiatan keterkaitannya antara hamba dengan Allah taala, maka mesti taubat itu dengan 3 syarat. Nah, setelah kita mengetahui taubat itu secara bahasa, maka ada syarat-syarat yang mesti dilaksanakan bagi orang yang taubat. Apa? Yang pertama, berhenti dari kemaksiatan.
Jadi seseorang melakukan kemaksiatan lalu dia berhenti, berarti dia telah melaksanakan salah satu syarat dari taubat itu. Setelah berhenti dari kemaksiatan, maka yang kedua adalah menyesali karena melakukannya. Dia menyesal melakukan kemaksiatan itu. Setelah berhenti lalu dia merenung, dia itu menyesal. Sangat sangat bersedih hati dia itu. Kenapa? Karena melakukan kemaksiatan. Syaratnya berarti sudah terpenuhi 2. Karena tidak selamanya orang melaksanakan kemaksiatan lalu setelahnya itu disertai dengan rasa penyesalan. Tapi nanti suatu saat ada orang yang melakukan kemaksiatan, dia itu disertai rasa ketenangan, demikian pula kebahagiaan. Maka orang tersebut jauh daripada taubat. Setelah orang tersebut berhenti dari kemaksiatan, demikian pula menyesali diri karena melakukannya, maka yang ketiga adalah berketetapan hati untuk tidak mengulanginya selamanya. Setelah menyesal, tetapkan dalam hatinya, saya tidak akan melaksanakannya. Jika salah satu dari ketiga syarat ini lepas, maka taubatnya sah, maka taubatnya tidak sah. Sekali lagi, ketika 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka taubat seseorang itu tidak sah. Nah, ini yang disebut dengan syarat-syarat taubat. Selanjutnya, Abdul Qadir Irfan bin Salim menjelaskan yang dimaksud dengan at-taubatun nasuh. Apa sih yang dimaksud dengan taubat nasuh itu? Nasuha. Maka yang dimaksud dengan at-taubah an-nasuh adalah dikatakan taubat yang tidak ada pengulangan setelahnya. Maksudnya apa? Jadi betul-betul kalau di kita ada istilah jadi istilahnya itu taubat sambal ada. Kenapa disebut taubat sambal? Jadi ongko lada gitu. Lada ya, si sambal tetapi terus dilaksanakan. Nah, yang disebut dengan taubat nasuha itu tidak seperti ini. Tidak seperti ini. Dia betul-betul tidak ada mengulangi kesalahan yang berujung amarah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa? Sebagaimana air susu yang tidak kembali kepada adir'u, campuran. Jadi an-nasu yaitu disebutnya itu murni begitu. Makanya tadi di dalam terjemah tubu ilallahi taubatan nasuha, taubatlah kalian dengan taubat nasuha, maksudnya adalah taubat yang semurni-murninya. Seperti apa taubat yang semurni-murninya? Yakni tadi dia itu tidak mencampurkan kembali dengan kemaksiatannya. Dalam artian tidak akan mengulangi lagi kesalahan atau dosa kemaksiatan yang ia telah lakukan. Bahkan di sini yang disebut dengan taubat nasuh sebagaimana yang dikatakan dengan Al-Hasan an-nasuh adalah seseorang membenci dosa yang telah ia sukai lalu ia beristighfar apabila ia mengingatkannya lagi. Jadi yang disebut dengan taubat nasuh, Al-Hasan juga mengatakan dia itu membenci dosa yang telah ia sukai, ia beristighfar ketika mengingatnya. Jadi ketika melaksanakannya dia khilaf, dia tergoda oleh syaitan, musuh kita yang nyata. Lalu setelah melaksanakannya dia itu sadar dia tidak suka terhadap kemaksiatan yang ia lakukan. Lalu ia beristighfar, astagfirullahalazim. Ada juga dikatakan oleh siapa di sini? Oleh Hudzaifah. Apa sih yang dimaksud dengan taubat nasuh itu? Maka Hudzaifah mengatakan bihasbi rajuli minassar, sebuah kemungkinan seseorang berkaitan dengan dosa, an yatuba minad danbi, yaitu ia bertobat dari dosa, summa yaudu fihi, kemudian ia mengulangi lagi. Nah, ini sebagai apa? Sebagai ukuran apakah orang tersebut disebut
taubat nasuha, tidak begitu. Jadi taubat nasuha itu tidak mungkin sekuat tenaga orang tersebut begitu tidak akan mengulangi kemaksiatannya lagi begitu. Nah, itulah makanya Allah Subhanahu wa taala kenapa di dalam Al-Qur'annya tidak seperti ini. Tubu ilallahi taubatan. Tubu ilallahi taubatan. Bertaubatlah kalian dengan taubat. Tidak menggunakan nasuha ya tadi. Kebanyakan kemungkinan orang atau kemungkinan seseorang berkaitan dengan dosa, ia bertaubat, tetapi ia melakukannya. Maka sangat tepat Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman untuk melaksanakan taubat itu dengan an-nasuh. Apa an-nasuh itu? Murni, tidak ada pengulangan dalam melaksanakan dosa itu. Pemirsa kajian online PC Bale Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan at-taubatu an-nasuh itu adalah yang pertama al-istighfaru bil lisan. Dia itu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Ya Allah, ampunilah aku, astagfirullah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah aku. Nah, setelah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, wan nadamu bil janan, menyesali dengan hati. Jadi menyesalnya itu terasa oleh hatinya itu. Wal ikla bil arkan, dan berhenti dengan anggota badan. Ini menurut Ibnu Abbas ini sangat istimewa sekali ya. Jadi lisannya mengatakan istighfar, hatinya menyesali, anggota badannya berhenti dalam melaksanakan kemaksiatan. Oleh karena itu, di sini Hasan Kiti menyimpulkan, pengarang kitab Adwaul Bayan fi Idohil Quran bil Quran, sangat bagus sekali tafsirnya. Hasan Kiti mengatakan, wahasiluha ayyatiya bi arkaniha salasati alal wajhi sholih. Wahasiluha ayyatiya bi arkaniha salasati alal wajhi sahih. Hasilnya adalah taubat nasuha itu mesti melaksanakan 3 rukun dengan cara yang benar. Yang seperti apa? Yang pertama bi an yukli'a anidan bi in kana multabisan bihi. Yang pertama adalah berhenti dari dosa meski keadaannya telah menyatu dengan dosa itu. Berhenti daripada dosa itu meskipun kita itu suka, kita itu senang ya, karena hawa nafsu senantiasa berkaitan dengan yang namanya adzanbu, dosa. Tetapi sekuat tenaga kalau ingin dikatakan taubat nasuha, maka mesti melepaskan diri, berhenti dari dosa itu. Yang kedua, wayandamu ala ma sadara minhu min mukhalafati amri rabbi jalla wa ala. Yang kedua adalah menyesal atas apa yang telah dilakukan karena menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesalnya itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Jadi tentu saja seseorang menyesali itu karena beda-beda. Ada orang menyesal itu bukan atas dasar lillah, karena Allah. Tetapi yang dimaksud dengan menyesali yang berkaitan dengan tobat adalah ada motifnya, menyesali atas apa yang telah dilakukan karena menyalahi perintah Allah. Jadi bermaksiat, melakukan dosa itu mesti disesali. Kenapa? Karena menyalahi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberi aturan kepada kita. Sedangkan yang ketiga adalah yakni wayanwi niyatan jazimatan alla yauda ila maksiatillahi abadan. Yang ketiga adalah berniat dengan kuat untuk tidak mengulangi maksiat kepada Allah selamanya. Makanya ini barangkali berkaitan juga dengan apa? Berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsinya. Allah mengatakan ana inda zanni abdi. Maksudnya apa? Saya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung
berdasarkan sangkaan hamba. Ketika diri ini menetapkan diri untuk tidak akan lagi melaksanakan kemaksiatan, insya Allah demikianlah sangkaan hamba terhadap Tuhan, terhadap Tuhannya, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itulah yang dimaksud dengan taubatan nasuha di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Diawali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, seruan kepada orang-orang yang memiliki keimanan supaya apa? Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat nasuha, maksudnya dengan semurni-murninya. Demikian, mudah-mudahan besar manfaatnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.